الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita jadikan setiap kedipan mata, setiap desahan nafas, setiap gerakan anggota badan kita semata-mata untuk memuji kebesaran Allah dengan seagung-agungnya. Tentunya tidak kalah menempatkan Allah di dalam hati sanubari insan fitri kita untuk mengalahkan segenap kebesaran-kebesaran lain di muka bumi ini menuju illallah. Dikala ada orang takut kehilangan harta benda, maka takutlah kepada Zat yang maha memiliki dan menguasai semua benda itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya hadirin, basahi juga senantiasa oleh kita lisan kita untuk tidak kikir bersolawat, menyanjung dengan setinggi-tingginya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seluruh penghuni langit Allah persaksikan diharamkan 24 nabi dan rasul untuk menginjakkan kakinya ke dalam surga sebelum rasul kita, panutan kita, qudwah kita Muhammad menginjakkan kakinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan salawat kita menjadi dikenali oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan salawat kita menjadi diingat oleh Rasulullah. Dengan salawat kita pula menjadikan wasilah jembatan agar kita ditarik oleh Rasulullah ke dalam jamaah dan surganya insyaallah. Allahumma amin. Sidang jamaah Jum'ah tama Allah yang berbahagia. Selanjutnya hadirin, jadikan sebuah orientasi besar kita di dalam kita segenap beraktivitas hidup dan kehidupan kita ini. Orientasi yang terbesar dalam hidup dan kehidupan seorang muslim yaitu at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita berjibaku dengan ekonomi yang tinggi, boleh kemudian kita meninggikan derajat kasanah keilmuan dan jabatan kita, tapi motivasi terbesar semuanya hendaklah mampu memupuk dan meningkatkan dan meninggikan hasanah ketakwaan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal takwalah kita bisa mulia di dunia dan mulia insyaallah di akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat kamu Allah yang berbahagia. Singkat kata selanjutnya hadirin, dalam hasanah perbendaraan Republik Indonesia ini kita mengenal para pejuang dan syuhada, mujahid dan mujahidah utama bangsa kita. Salah satu yang kemudian harum di media sosial dan sampai sekarang diabadikan dalam literatur besar bangsa kita tersebutlah yang namanya Sudirman. Bahkan ada difilmkan dengan berbagai latar belakang perspektif yang berbeda-beda, dari sudut kekiaiannya, dari kesuksesan menjadi seorang panglimanya, dan kemudian dari kesuksesan menata kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Satu hal yang menarik yang pernah ditanyakan oleh Suparjo Rustam, yang menarik dari Suparjo Rustam dan kemudian dia gelisah lalu bertanya, apa jimat sang panglima? Kang Mas Kiai itu jimatnya apa? Sehingga bahkan merepotkan seluruh bala tentara Belanda, bahkan PKI pun tidak sanggup menyentuh dan menangkap sang panglima. Dia laksana ada kabut tebal, dia laksana ada kemudian benteng yang jauh, tidak bisa ditembus apapun oleh senjata apapun. Itu yang kemudian menjadi penasaran bahkan sampai orang-orang masa kini. Tersenyum hadirin, Sudirman lalu menjawab, wahai sahabat-sahabatku, benar, aku memiliki 3 jimat. Jimat menurut orang sekarang adalah kesaktian. Tapi jimat seperti apa yang menjadikan Panglima Sudirman luar biasa? Ada 3. Yang pertama, jimatku itu adalah ihfazul wudu. Aku senantiasa menjaga wudu. Tidak hanya sekedar aku mau sholat lalu wudu, aku mau mengangkat senjata aku wudu, aku mau berpakaian kalau batal aku wudu, kalau seandainya aku mau berperang ke medan laga aku pun tidak pernah menjaga selain jagaanku yang utama adalah al-wudu, ihfazul wudu. Allahu Akbar hadirin. Sederhana ternyata, tapi tidak dipandang sederhana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, katanya, istaqimu walam tahsyu, beristiqomahlah kalian dan sekali-kali kalian tidak akan mampu melakukannya dengan sempurna. Istiqomahlah kalian. Wa'lamu anna khairu a'malakum as-salah, kata Rasulullah. Tiada amal, ketahuilah oleh kalian, tiada satu amal yang terbaik, yang paling utama di antara kamu adalah as-salah. Dan yang ketiga katanya, wala yahfazu 'alal wudu illa mu'min. Dan tiadalah orang yang menjaga wudunya kecuali dia itu benar-benar sempurna keimanannya. Allahu Akbar. Jadi ternyata jimat Sudirman yang pertama ini adalah berangkat dari penalaran yang tajam kepada penghayatan kepada sunnah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang banyak, wudu menambahkan cahaya, wudu bisa mendatangkan penjagaan Allah, wudu bisa menjadikan dibukanya 8 pintu surga, dan kemudian wudu bisa menambah kesehatan dan keberkahan dari rezeki dan hidup kita. Kata barakallah ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Sidang jamaah Jumat kamu Allah yang berbahagia. Dalam bahasan semua peranata fikih, mau sholat, mau zakat, bahkan haji yang tertinggi pun selalu yang dibahas yang pertama adalah wudu. Maka marilah hadirin,
jadikanlah syukur hidup kita ini, hiasi hidup kita ini dengan senantiasa menjaga wudhu. Insya Allah akan menjadi jimat lahir dan batin kita. Lalu Suparjo Rustam menyimak yang kedua, lalu apa Mas Kiai? Yang kedua ternyata jimatku itu adalah, yaitu aku menjaga sholat pada tepat waktunya. Dalam bertebaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menegaskan tentang sholat. Hayya 'alal falah, songsonglah kemenangan. Ini dihayati benar oleh Panglima Sudirman. Tidak akan pernah kamu sampai kepada kemenangan dalam hidupmu, kemenangan berekonomi, kemenangan dalam hidup dan kehidupan yang lain, berbisnis atau apapun juga, melainkan kamu menjaga sholatnya. Dalam firman Allah, salah satunya diantaranya disebutkan bahwa sesungguhnya sholat itu penguat iman. Surat Al-A'la 14:15. Yang selanjutnya, sholat itu ciri orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Selanjutnya, sarana meraih ketenangan. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan kemudian syarat untuk mendapat pertolongan Tuhan, Al-Baqarah 153, mempercepat terkabulnya doa dan permohonan dalam surat Al-Imran 38-39. Dan kemudian awalu yuhasabu bihi as-salah, yang pertama nanti akan aku lihat di yaumil qiyamah adalah as-salah. Allahu Akbar. Jadi insya Allah hadirin, sholat bapak-bapak sekalian sidang Jumat, tergopoh-gopohnya menyongsong untuk awal sholat ditunaikan, tergopoh-gopohnya kita menutup kios kita untuk sekedar mengejar untuk tidak menjadi masbuk sholat, ini akan menjadi sebuah anak kunci kesuksesan sebagaimana disebut dalam firman Allah tadi. Jadi maka wajar jimat Sudirman ini sangat manjur. Salah satunya, Sudirman teramat dekat dengan Allah, terdekat dengan pertolongan Allah, dengan tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satunya dia senantiasa menjaga sholat dalam keadaan apapun, tidak mau tertinggal walaupun dengan takbir yang pertama. Allahu Akbar. Kaum muslimin, selanjutnya yang terakhir, Sudirman lalu ditanya, lalu apa jimat yang ketiga? Maka jimat yang ketiga, aku mencintai tumpah darahku ini, negeri dan bangsaku ini, lahir mukhlisin, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicintai Sudirman tidak cuma tanahnya, tapi semua yang ada di atasnya, yaitu semua warga bangsanya. Dia menaruh hormat terhadap semua bala tentaranya. Dia tidak pernah mengecilkan walaupun dia dari strata ekonomi apapun, dari mana suku apapun, latar belakang apapun, selalu dimuliakan oleh Sudirman. Dia teramat pemaaf, dia teramat penyayang, teramat perhatian, dan sangat menghormati ketinggian marwah dan martabat saudara-saudaranya. Itulah menjadi kunci datangnya barokah dari langit. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah, irhamu ahlal ardi yarhamhum mahfis sama. Sayangilah terhadap apa saja yang di bumi, niscaya aku akan menyayangimu. Allahu Akbar. Maka simpulannya kaum muslimin, menjadi hamba Allah yang dekat dengan Rabb-Nya, menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Rabb-Nya, tidak selalu berasal dari suatu hal yang teramat mungkin tidak sanggup kita mencapainya. Jagalah wudu, jagalah senantiasa untuk tidak tertinggal dari sholat, dan sayangilah saudara-saudara di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu wal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي جعلنا وإياكم عباد المتقين وأذاننا بالقرآن الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.